membuka sebuah daerah baru atau berdakwah dan sebagainya. Ustaz yang akan mengisi pada kesempatan kali ini yaitu Ustaz Abdul Hakim Rahmatullah LC nih Pak. LC. Saya juga LC Pak. Lucu dan celaan. Pendidikan S1 Syariah Libya Jakarta. Dan pekerjaannya adalah dosen di STAIT Bias, Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Bias Jogja, dan mengajar di Madrasah Aliyah Durus Sunnah Tembalang. Demikian, terima kasih. Moga Ustaz saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal niyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Membuka sebuah daerah baru atau untuk berdakwah dan sebagainya. Terus di sana itu ditanya oleh Rasulullah, mereka semuanya, kamu hafal surat apa? Fulan menyebutkan ini. Terus kemudian ada anak yang masih muda sekali, ditanya kamu hafal surat apa? Ternyata jawabannya saya hafal surat Al-Baqarah. Terus kemudian oleh Rasulullah SAW dia dijadikan imam, Masya Allah, dia dijadikan pemimpin rombongan. Nah, surat ini sebagaimana diawali dengan alif lam mim, dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kesalahan sedikit pun. Kalau di luar Al-Quran banyak sekali kita dapati kesalahan, bahkan kitab-kitab yang ditulis oleh para imam salihun, tapi bukan kita, kapasitas kita untuk menilai mereka. Nah, suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah dikomplain oleh jamaahnya, mungkin di berdua di rumah atau bagaimana itu, terus terkait bukunya yang di halaman sekian ngomong begini, di halaman berikutnya ngomong yang berbeda, yang berbenturan. Kemudian Imam Syafi'i pun dengan tawaburnya beliau berkata, laukana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Membacakan sebuah ayat, andaikan itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terdapat perselisihannya banyak sekali, tentangan, salah. Makanya kalau kita melihat kisah Nabi Musa yang begitu banyak di Al-Quran, ada yang berbenturan, ya. Menceritakan apa itu nggak ada benturan. Bahkan kita sendiri kalau baca kisah Nabi Musa di Al-Quran itu malah sok penasaran, ini kira-kira apa lagi ya? Karena redaksinya berbeda-beda, ada penambahan di setiap kisahnya, tidak sama persis, tidak, tapi selalu ada penambahan. Baik, terus sifat orang-orang yang bertakwa ini bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi mohon maaf nih, saya nggak berani langsung menerjemahkan apa adanya itu. Nanti saya akan bacakan tafsirnya biar tidak salah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, barang siapa yang ngomong terkait Al-Quran kok dengan pendapatnya sendiri tanpa merujuk. Ada para ulama yang nanti merujuk urut sampai ke Rasulullah, maka kata Rasulullah fayatabawa, maka ada benar, maka tempatnya besok adalah neraka. Ini kan serem. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib, saya terjemahkan terlak dulu. Yang mana mereka itu beriman kepada hal yang gaib. Ini sangat manfaat sekali. Saya yakin kalau bukan karena iman kepada yang gaib, kita semuanya tidak mungkin punya kendaraan, tidak mungkin punya kediaman, tidak mungkin punya ini semua. Kenapa kita kok bisa punya? Karena kita beriman kepada yang gaib.
kita mengira-ngira bahwa nanti insya Allah usiaku akan panjang karena aku masih muda, masih ini, sehingga bekerja keras, menabung dan lain sebagainya, terus bisa beli ini dan itu. Kalau dia nggak beriman itu, paling nanti saya mati, nggak mungkin sampai besok. Makanya terus ya nggak mungkin punya karya apa-apa. Nah ini diantara iman kepada yang gaib. Nah ini iman yang gaib ini iman apa? Nanti insya Allah akan anak bacakan apa yang dituturkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini, tafsir Quranil Azim. Wa yuqimuna shalah, dan mereka yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu bagaimana nanti juga insya Allah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maaf sedikit amalan. Kalau ada ulama kok hitungannya dikasih gelar Al-Hafidz, itu bukan seperti gelar orang-orang sekarang ya. Misalnya Ustaz Abdurrahman Al-Hafidz misalnya. Al-Hafidz itu maksudnya adalah hafal Al-Quran. Al-Hafidz itu artinya bukan hafal Al-Quran sebenarnya. Al-Hafidz itu gelar untuk mereka, memang artinya yang hafal, orang yang hafal. Itu gelar untuk mereka yang hafal 100.000 hadis, matanya plus syaratnya an itu pernah hafal itu Pak, cuma 2 hadis tok yang an itu untuk kepentingan ujian, setelah itu hilang. Kalau hafal Al-Quran lebih mudah, menghafal hadis itu susah sekali. Nah ini mereka bergelar Al-Hafidz. Lalu untuk menghafal Al-Quran ini gelarnya apa? Ada sebenarnya Al-Hamil. Siapa yang mau menghafal Al-Quran disebut Ustaz Abdurrahman Al-Hamil? Ngamuk ini. Nah, lanjut lagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang mereka, yang Allah rizkikan, yang kami rizkikan kepada mereka, kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka berinfak. Mimma, sebagian itu tidak harus setengahnya, sebagian itu tidak harus seperempatnya, sebagian itu cuma segini itu juga termasuk bagian. Yang penting dari apa yang Allah rizkikan itu mereka berinfak. Apa artinya ini berinfak? Nanti juga insya Allah akan kita bacakan. Kata Abu Ja'far ini punya dari Ibnu Jarir At-Tabari, dia mengatakan yu'minun artinya yukhshun. Yu'minun artinya yukhshun. Yukhshun ini adalah mereka yang takut. Apa ini Abu Ja'far Ar-Razi. Nah ini ada Abu Ja'far yang lain, Ibnu Jarir. Dia mengatakan wal aula ayyakunu mawsufina bil iman bil ghaibi qaulan wa amalan wa iqadan. Jadi yang bisa disebut beriman kepada yang gaib ini adalah qaulan, ucapannya ngomong iman kepada Allah, wa amalan, amalannya juga salat, zakat dan lain-lain, wa iqadan, hatinya juga tidak seperti orang-orang munafik. Dia ngomong beriman, dia juga berjihad, bahkan dia juga sholat jamaah, tapi hatinya tidak beriman. Tapi kalau iman harus semuanya. Waqata tukhulu al-khasyata lillah ma'na al-imani alladhi huwa istiqlal qalbi ini. Takut kepada Allah ini juga bagian masuk dalam iman, yang mana ini adalah tasdiqul qawli bil amal, membenarkan ucapan dengan tindakan. Nah ini kalau karena kita iman kepada yang gaib, ini makanya kita ini nggak pernah yang namanya terus dengan sengaja menunggak minuman keras, apa dengan sengaja di siang bulan Ramadan kita makan di mana. Alhamdulillah tidak pernah, karena kita beriman kepada yang gaib. Berbeda dengan misalnya mungkin apa nih, peraturan lalu lintas. Lalu lintas ini kalau orang tidak memahami makna istilahnya harus taat kepada walil amri, ditabrak aja, diterobos aja, misalnya lihat sepi 12. Kalau memang kanan kiri tidak ada polisi, dan ini sering
kita lihat kalau di Semarang makanya nggak begitu banyak melihat, sangat jarang, bahkan melewati garis sudah sangat jarang. Tapi kalau di Jakarta itu wah banyak sekali lumrah. Jadi kalau misalnya pas lampu merah itu malah yang motor-motor itu berjejer di depan, pada main. Begitu hijau itu bung kayak balapan. Tapi kalau istilahnya mereka memahami bahwa taat pada aturan seperti ini hukumnya adalah wajib, maka mereka diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak akan mengajar. Lanjut lagi, wal imanu kalimatun jami'atun lil iqrari billahi wa kutubihi wa rusulihi wa tasdiqil iqrari bil fi'li. Dan kata iman ini adalah kata yang mencakup banyak hal, yaitu menetapkan bahwa Allah ini adalah sembahannya, iman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan membenarkan juga dengan perbuatan. Nah, iman kepada kitabnya ini maksudnya adalah kita mengimani semua bahwa Allah SWT menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi. Tapi tidak semua nabi itu mendapatkan kitab suci, tidak semua, sedikit sekali. Nah, sebelum adanya Nabi Musa itu disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub, mereka itu pedomannya itu apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub alaihissalam, ini halal, ini haram dan sebagainya, melalui wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu turun kitab Taurat kepada Nabi Musa, ini langsung terhapuskan syariat sebelumnya, kecuali syariat tauhid ya, semua nabi sama. Terus kemudian nabi-nabi setelahnya ini semuanya berhubung dengan Taurat. Bahkan seseorang bisa disebut nabi di antara ciri yang wajib dia miliki, dia hafal Taurat. Jadi kalau kita mulai menghafal Al-Quran, kita memiliki ciri-ciri sama dengan para nabi sebelum kita. Bahkan Nabi Isa pun dia pun berhubung dengan Taurat. Bagaimana dengan Nabi Daud yang turun kepadanya Zabur? Zabur ini kalau kitab seperti kayak mau idam nasihat dan sebagainya, tidak menerangkan tentang syariat, harus menggunakan ABCD. Nah ini Nabi Daud pun juga berhubung dengan bila turun Al-Quran, maka kita dengan Al-Quran. Hanya iman sebatas itu, tidak wajib mengimani isinya nih sekarang kecuali Al-Quran, karena Taurat dan Injil sudah dirubah sedemikian rupa. Nah, kalau Taurat mungkin kita sulit ya untuk mendapatkan kitab Taurat zaman sekarang. Kenapa demikian? Orang Yahudi ini unik. Mereka paham bahwa diri mereka itu sesat. Mereka paham bahwa diri mereka itu tidak benar. Mereka paham bahwa Islamnya adalah agama yang benar. Yakin sekali dia. Masalahnya nggak mau beriman, nggak mau mengikuti ajaran Rasulullah. Makanya mereka nggak membongkar ibadah mereka. Kalau membongkar nanti akan jadi bahan ketawa-ketawaan. Ya, ini orang-orang Yahudi. Ini lagi berbeda dengan Nasrani. Nasrani ini disebut di Al-Quran orang dhalim, orang yang tersesat menurut para ahli tafsir, karena mereka yang malu dan berbeda ini. Mereka beramal tanpa ilmu. Ya itu terbuka sekali. Bahkan dulu ada orang Amerika, dia itu melihat agama itu, dia orang Nasrani, melihat agama Nasrani itu sesuatu yang sangat agung. Jadi kalau lewat gereja itu sini, dan dia di gereja. Atau ketika dia cerita bahwa ketika pastornya menyambut, dikasih roti sama air, dia bilang ini dagingnya Al-Masih, dagingnya Yesus. Terus ini adalah darahnya Yesus. Nah dia itu kayak gini tuh sulit sekali untuk menerima. Biasanya saya kayak gitu langsung percaya aja gitu. Mereka berpikir yang itu roti, ini tuh air bukan darah. Terus makanya biasanya orang-orang Nasrani kalau mendalami agamanya itu malah masuk Islam. Biasanya malah masuk Islam.
kekerasan yang ada pada agama ini. Di Injil itu disebutkan bagaimana tata cara membersihkan rumah dari kuman dan setan itu dengan darah burung gagak, lap-lapan di tembok itu ada. Kalau kita nonton Zakir Naik itu kan disebutkan ya, nanti bisa dicek. Dan sekarang tidak ada yang mungkin kita sulit untuk mendapatkan ada orang Nasrani yang melakukan itu, padahal ada di kitab mereka. Satu, kedua, semua dokter juga sepakat bahwa darah itu adalah media yang sangat kuat untuk menyebarkan kuman. Nah, ini menunjukkan bahwa kitab Injil telah dirubah. Ketika ada hal-hal yang sama dengan syariat kita, ya mungkin itu sesuatu yang belum dirubah, tapi tetap kita tidak boleh untuk membaca Injil kecuali untuk mengetahui kerusakan mereka. Tapi kalau membaca untuk tambah wawasan itu tidak boleh. Sekelas Umar bin Khattab itu gimana langsung membaca potongan Taurat kagum-kagum gitu, terus sampai dimarahi oleh Rasulullah. Memang bahaya. Takutnya itu sesuatu yang maaf masih mengandung syariat Allah Subhanahu Wa Taala, terus kita menggunakan memang hakikatnya mungkin benar, terus kemudian kita malah ikut pada agama tersebut, padahal agama ini sudah dimansukh, sudah dihapus dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya banyak ada juga orang yang kasih Injil itu, terus dari mereka ada yang sampai berkata alhamdulillah. Qultu, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, amal iman fil lughah fa yadullu ala tasdiqi al-mahdi wa qad yusta'malu fil Qur'ani wal muradu bihi dzalika kama qala ta'ala yu'minu billahi wa yu'minu bil mu'minin. Makna iman ini adalah at-tasdiq al-mahd, mempercayai secara total tanpa goyah. Ini yang dimakna iman. Contoh kecil bahwa Rasulullah SAW itu dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut madu ini dengan sebutan syifa, penyembuh. Insya Allah dengan kita minum madu, penyakit kita itu yang aneh-aneh itu sembuh. Bahkan kencing manis juga orang dengan obat madu, dengan minum madu ini sembuh. Suatu ketika Umar bin Khattab ini sakit perut masalah, terus dia minum madu, terus tidak sembuh. Saat itu tidak sembuh. Lihat ucapannya, Shadaqallahu wa rasuluhu wa kadzaba al-asab. Sungguh Allah dan Rasulnya telah benar, telah jujur, tidak dusta. Madunya yang bohong ini. Nah, ini namanya al-iman al-mahab, percaya 100%. Maka ini harus loh Pak, kayak gini itu harus ini. Mungkin umat gak paham, bertahap Pak, umat sebenarnya sekali. Karena yang bertahap terus nanti akan tiba saatnya sembuh, tidak langsung mungkin. Nah, ini namanya iman mahal. Nanti banyak di akhir zaman itu orang-orang yang minta Al-Quran, mulai nikatin Al-Quran seperti itu banyak sekali. Nah, ini kalau kita nggak paham bahaya. Contoh kecil, maaf saya tidak menyebarkan syubhat ya. Nanti tak kasih tahu jawabannya. Nah, jadi di antara syubhat yang dilemparkan oleh musuh-musuh Islam, saya pernah nonton TV, tapi siaran ulang yang diupload di YouTube itu, nama TV itu Al-Hayah. Al-Hayah ini TV di Lebanon oleh orang Nasrani masalah. Nah, di situ dibuat dialog agama, moderatornya dalam arti adil ya, dialog agama. Terus ada penelpon pada seorang syekh itu, sumbernya seorang syekh. Orang Islam itu gimana sih? Memang kenapa? Masa dia mengikuti kepada orang yang bingung? Maksudku? Iya, Nabi Muhammad itu kan orang yang bingung. Maksudnya bingung. Dia bingung apakah dia itu nanti atau tidak. Kok kamu bisa ngomong seperti itu? Itu Allah sebutkan di Al-Quran. Wa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yatluna al-kitab.
wahai Muhammad, jika engkau ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, maka tanyalah kepada ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tanya ke mereka, tapi ini benar atau enggak? Nah, di Al-Quran ada ayat yang bunyinya seperti itu. Nah, ini kalau kita nggak belajar bahasa Arab nahwu itu bisa tersesat tuh. Makanya pentingnya kita menuntut ilmu, belajar, mengkaji itu biar tidak mudah disesatkan, karena orang yang jahil itu lebih mudah disesatkan daripada orang yang paham. Itu langsung bisa ngomong lah, orang yang paham ngawur ini. Ngawurnya gimana? Dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, makna yang berarti jika itu paling tidak ada dua, in dan tidak. Misalnya kalau di Al-Quran disebutkan surat Al-Insyiqaq, idza samaa'un syaqqat, jika langit terbelah nanti masih akan terbelah. Kalau idza itu yutawaqqa nusulu, terjadinya itu besar kemungkinan. Jika nanti saya ke rumahmu, saya akan bawa pisang goreng, nah itu kemungkinan terjadinya besar. Tapi kalau in biasanya dipakai untuk amrun mustahil hukummu, untuk perkara yang mustahil terjadi. Contohnya di Al-Quran juga disebutkan, qul in kana lirrahmani walad. Kan Rasulullah disuruh ngomong ini, katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kana lirrahmani walad, jika memang Allah itu punya anak, apa? Enggak. Kata ini itu untuk sesuatu yang mustahil terjadi. Jadi justru ayat itu menunjukkan bahwa Rasul benar-benar 100% tidak ragu dari sisi bahasa. Dari sisi makna, kenyataan juga Rasul tidak pernah bertanya kepada ahli kitab. Bahkan justru ayat ini itu mengukuhkan untuk kita bahwa Rasul tidak pernah ragu. Bukti bahwa beliau ini adalah benar-benar utusan Allah itu ketika orang-orang Yahudi ini ngetes Rasulullah melalui orang-orang kafir Quraisy. Sudah tanya Muhammad, ceritakan sama dia, tahu nggak Zulkarnain? Rasulullah nggak ada ilmunya, tapi orang-orang Yahudi punya. Terus kata Rasulullah, besok nggak jawab. Ternyata di hari itu, di sore itu, di malam itu, di pagi itu nggak turun wahyu. Gimana maksudnya? Besok sampai berhari-hari, sampai berpekan-pekan kalau nggak salah, terus baru turun surat Al-Kahfi itu yang menceritakan tentang Zulkarnain. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau itu tidak mengada-ada. Kalau ada wahyu diceritakan, kalau nggak ada wahyu ya istilahnya nggak bisa ngomong wahyu itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, lanjut, fa'amma idza sta'mala mutlaqan bil imani fal imanu asyari'u al matlubu la yakunu illa ibadan wa qalan wa amalan. Nah, ketika dipakai untuk istilah syarat, maka yang diminta dari iman ini adalah satu keyakinan, ucapan dan perbuatan. Hakada dalam bayaraya aktsarul a'immah baqala Abu Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Abu Ubaidah wa Ghairu Wahid ijma'an. Dan ini yang diucapkan oleh mayoritas para ulama, bahkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Ubaidah, para imam, para orang salaf dulu mengatakan bahwa ini ijma'. Makanya kalau menyelisih ini langsung kita blacklist, sesat. Kalau orang kok nggak seperti ini, sesat. Contoh misalnya orang-orang Murji'ah. Imannya orang-orang Murji'ah ini enak untuk para pelampias hawa nafsu. Mereka orang Murji'ah ini mengatakan iman itu hanya dua tok, yaitu keyakinan dan ucapan. Perbuatan nggak masuk, zina nggak apa-apa, imannya nggak bagus. Nah, ini orang Murji'ah, itu bukan bagian dari iman. Terus misalnya nggak zakat, ya ini nggak apa-apa. Yang penting hati dan lidahnya itu ngomong. Nah, ini baru kita masuk kategorikan sesat karena menyelisih kesepakatan para ulama. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat bahkan Rasulullah SAW. Nah, anal iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Jadi iman ini adalah
ucapan dan perbuatan yang memang naik dan turun. Para ulama Yazid lebih taat, dia taat akan nambah dengan ketaatan. Kalau kita taat sama Allah, imannya akan nambah. Wa yanqusu bil maksiat, dan akan berkurang sebab maksiat. Ada satu orang ngobrol dengan orang awam, seorang ustadz tadi pernah dapat ceritanya saja. Kalau misalnya kamu dikasih uang 1 juta, 2 juta, mau nggak kalau disuruh ngutang? Nggak pulang. Orang yang nggak pernah salah kurang lebih. Kalau 1-2 M, nanti dulu. Nah ini lihat imannya tuh tipis sekali tuh, bisa dibeli dengan 1-2 M. Nah kalau orang yang taat ibadah dan sebagainya, jangan itu dipaksa, hilang nyawanya juga nggak bakal dia mau keluar dari Islam. Nah, ini iman dengan tambah taat, insya Allah iman kita makin nambah. Maka kalau ada fihi athar kathiratun wa ahadithu afradna al-kalam fiha fi awal syahril Bukhari. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ini udah tak bahas panjang kali lebar, baca aja sendiri di syarah Bukhari. Kebetulan kalau saya belum baca jadi nggak bisa cerita. Wa minhum man fassarahu bil khasyah. Ada yang mengatakan bahwa iman ini adalah maksudnya takwa, takut kepada Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Disamakan dengan ayat sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, secara gaib. Andaikan bukan iman kepada yang gaib ini, maka kita akan sering putus asa. Karena kita iman kepada yang gaib, melihat corona ini nyantai gitu. Dan corona ini orang beriman itu nyantai sekali. Perbuatan itu nggak ada ya. Anda sendiri itu mau kemana-mana sekarang itu makhluk Allah loh. Maksudnya takwa saya itu nggak setinggi itu gitu. Masa takut saya ke corona itu sampai harus kemana-mana? Belum, nanti kalau takwanya makin naik ya boleh takut sama corona ditingkatkan sedikit. Kalau belum kok saya itu malu saya sendiri loh ya. Ya nggak harus seperti saya. Saya kemarin masuk ke ATM itu di stop, nggak boleh Pak. Alah sebenarnya nggak boleh. Masuk, saya nggak bawa masker, nggak boleh. Waduh, akhirnya pakai apa aja Pak ya? Ini nggak apa-apa. Terus keluar, atas tak buka, salon tak puter-puterin gitu. Baru masuk di dalam tak buka juga. Masya Allah. Pokoknya jangan sampai nih, takutnya kita makhluk ini kok. Corona makhluk, masa mendidikan Allah Subhanahu wa taala. Wal khasyah khalasatul iman. Takut ini adalah inti sari dari iman. Wal ilm, dari ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang benar-benar takut sama Allah itu ya hanya mereka para ahli ilmu. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, itu Allah Subhanahu wa taala sedang mengisahkan tentang penciptaannya, alam semesta, tumbuh-tumbuhan, sedang bercerita seperti itu. Maka para ulama menjelaskan ini tidak hanya khusus untuk ulama ahli agama, tapi yang paham agama plus paham ilmu alam. Makanya dokter-dokter itu takutnya Allah itu lebih tinggi biasanya, karena dia melihat kekuasaan Allah itu benar-benar. Guru-guru IPA gitu, tapi yang ini loh ya, yang beriman, yang sholat, biasanya kalau melihat seperti itu rasa takutnya jadi nambah gitu. Saya punya teman, dia guru biologi, anak undip situ, tapi masya Allah ilmu agamanya luas sekali. Nah ini saya pernah lihat dia ngajar di kelas itu, tak tungguin, ya maaf lagi ngawas saat itu. Nah tak tungguin itu mengajarnya itu benar-benar dihubungkan itu, bikin kita makin takut sama Allah. Lagi menerangkan zat hijau daun itu pakai mikroskop, saya diperlihatkan ikut ngintip juga kan di situ itu. Ternyata daun itu ada sel-sel untuk melindungi. Daun itu banyak sekali, bentuknya kayak kalau orang menyebutnya tanaman bulu babi ya, bulu babi yang gini-gini itu kayak gitu itu wujudnya. Masya Allah, ini gimana Allah mintanya ya? Di dalam zat-zat ini berapa juta deh? Sebanyak gini harus bikin sebanyak gitu itu gimana caranya?
maunya ini menjadikan kita itu semakin takut. Lah kalau gitu Allah bisa, apalagi kalau perbuatan kita yang kita umpet-umpet ini lebih tahu semua itu bahaya. Nah, makanya ketika baca ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan itu makin bahaya benar ini pasti. Kadang itu dulu saya suka iseng ini. Jadi kalau ada tembok masjid atau sekolahnya gripil itu makin senang. Karena alhamdulillah ini kumpul semuanya. Nah begitu baca ayat itu dan ini kan makin ini nanti bahaya ini. Nanti akan ada hisabnya ini. Jangan dilanjut. Nah ini diantara makna iman kepada yang lain. Nah lanjut lagi. Wa ammal ghaibu al-muraduha benar. Sekarang baru dibahas makna ghaib ini apa? Wa ammal ghaibu al-muraduha benar. Faqad ikhtalafat ibaratu salafi fihi wa kulluha sahihun. Jadi dalam hal ini terkait makna ghaib para ulama telah berselisih pendapat, tapi semuanya benar. Jadi perbedaan itu tidak selamanya berbenturan. Perbedaan itu bisa jadi maknanya saling melengkapi. Nah, turjamu arjimu afan ilaan al-jami'an muradun, bahwa semuanya itu maknanya sama. Pertama ini dari Abu Al-Aliyah, ada seorang tabi'in, yu'minuna bil ghaib, maksudnya adalah yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa jannatihi wa narihi wa liqa'ihi. Jadi iman kepada Allah dan malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, surganya, nerakanya, dan hari pembalasan besok ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita singgung sedikit, dan mungkin kita bahas masalah rukun iman di waktu yang sempit ini, kita main tebak-tebakan aja Pak, biar saya ngomong sendiri. Nah, kenapa iman di antara hikmahnya nih yang bapak-bapak rasakan atau mungkin pernah dengar dari seorang ustaz, hikmahnya apa kok iman kepada malaikat ditaruh di nomor urut 2? Kenapa? Udah, saya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, udah kayak gitu aja. Saya malaikat Israfil yang meniup sangkakala dan sebagainya. Malaikat Israel dalam riwayat Israiliyat ini, maaf, banyak disebutkan di kitab tafsir. Jadi malakul maut pencabut nyawa itu namanya Israel. Tapi Allah Taala banyak ulama juga yang tidak setuju disebut dengan istilah Israel. Tapi itu banyak disebutkan di kitab tafsir misalnya. Nah kan seorang sudah ini kira-kira hikmahnya apa Bapak? Kita sambil minum dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu tsumma istaqamu, mereka orang yang beriman terus kemudian yang istiqomah di jalannya enggak goyang, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat turun kepadanya, alla takhafu wa alla tahzanu, sesungguhnya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terus mereka ngasih tahu kita tempat kamu itu surga. Makanya kenapa kita melihat orang semakin tinggi imannya, melihat orang itu hanya gitu, nyantai deh. Apa yang harus takutkan? Dia takut sama Allah kalau memang misalnya dari dan sebagainya, dan pasti nggak ada kesedihan. Paceklik, hidup susah, jualan susah. Kalau dari iman Allah